kebijakan, udah oke, mata kuliah tersebut akan diadakan. Nah, berarti kalian bisa mengambil mata kuliah tersebut. Secara teknisnya seperti itu. Hanya yang kami tidak tahu itu apakah dari pihak pengelola atau dari SIAT sendiri ada sistem lock terhadap hal tersebut atau enggak. Apakah mahasiswa PSTKU diberikan hak untuk mengambil ke atas seperti misalkan di Nangor gitu. Mudah-mudahan sih memang bisa. Jadi ketika kalian vote jumlah mahasiswanya memenuhi dan diadakan, kalian bisa ngambil ke atas gitu kurang lebih. Cukup dipahami nggak ya? Paham Pak. Tapi biasa bisa sih Pak, karena yang e-bisnis itu kita ngambil kelas atas Pak sebenarnya Pak. Karena kalian voting semua ada? Oh enggak Pak, kalau waktu itu e-bisnis bukan voting sih Pak, emang udah langsung dari sistemnya gitu Pak. Paket ya? Iya. Paket ya? Oke, paket ya. Oke. Mungkin nanti juga kami coba bicarakan lebih lanjut kepada pengelola terkait ini, apakah sistem voting tersebut memang fungsinya sebagai basis penentuan apakah kelas tersebut diadakan atau enggak. Cuman setahu saya sih biasanya seperti itu. Jadi karena kan mata kuliah atas itu biasanya minatnya juga udah sedikit-sedikit gitu. Biasanya suka banyak yang hilang, mahasiswanya entah kemana. Jadinya kadang-kadang beberapa mata kuliah itu jumlah mahasiswanya terlalu sedikit untuk dilaksanakan gitu. Jadi untuk mencegah itu makanya dilakukan voting, sehingga ntar dari pihak program studi juga menyediakan alokasi dosen untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan mata kuliah tersebut. Maaf, mau nambahin sebelumnya, Pak. Kalau yang buat e-bisnis itu sebenarnya nggak dipakai, tapi karena pas semester 3 itu kan banyak yang gangguan KRS-nya. Nah, sebagian banyak yang udah KRS-an pada milih e-bisnis, jadi yang belum KRS ngikut gitu. Jadi ya udah semuanya pada e-bisnis tapi nggak dipakai. Oke. Itu sih. Jadi saya ingin nanya, jadi ketika kalian KRS itu kalian bisa milih mata kuliah apa aja nggak, atau emang udah ada pilihannya apa aja yang bisa kalian ambil, atau listnya banyak, kalian bisa milih apa aja, cuman diarahkan untuk ngambil ini. Bisa milih Pak. Diarahkan tapi Pak. Berarti kalau memang sistem bisa milih, seharusnya sistem naik ke atas bisa dilaksanakan. Hanya saja dari pihak itu akan jadi pertimbangan dari pihak prodi apakah mata kuliah tersebut akan diadakan atau tidak, karena dari pihak prodisnya harus mengalokasikan SDM-nya untuk berbagai hal. Apakah dengan melaksanakan kuliah ke atas tersebut mencukupi nggak SDM-nya? Jadi ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Cukup dipahami nggak kira-kira terkait pengambilan ke atas dan sistem pemilihan mata kuliah? Sudah kayaknya Pak. Saya juga udah lupa, soalnya dulu udah pakai SIAT juga saya, cuman lupa inget gitu. Soalnya kan di PCO kadang beda gitu Pak, cuman sama make sure aja gitu. Ya, oke. Oke, nah ini kalian masih ada pertanyaan, ada berapa pertanyaan yang di Nurul? Kalau saya satu lagi Pak, 1-2 kalau nggak salah Bu. 1-2. Nah, soalnya ini tujuan dari adanya sharing session ini adalah membantu kalian untuk menentukan peminatan, konsentrasi. Nah, tapi dari tadi kita masih belum ngebahas dan kita hanya membahas tentang teknis pengambilan mata kuliah dan juga nilai. Jadi silakan mau dibawa gimana? Oh, ini mau tanya yang tentang penjurusan ini Bu. Oke. Buat kan kemarin sudah jelasin kalau konsentrasi ini ntar penelitiannya kayak gimana, terus beda apa aja. Nah ini ada yang tanya kalau prospek kerja di tiap konsentrasi itu kayak gimana gitu. Oke, Bapak Ibu, Pak Lutfi, Pak Faris, Bu Nurul, Bu Sari, ada yang ingin menjelaskan dulu terkait prospek kerjanya? Udah mulai dari saya deh Bu. Jadi kalau saya kan megang 2 ya kurang lebih. Kalau kewirausahaan mau udah jelas. Jadi harapannya adalah ketika kalian lulus dari sini, kalian sudah mempunyai bisnis yang berjalan dan kalian bisa melanjutkan dan mengembangkan bisnis tersebut. Artinya prospek kerja dari kewirausahaan adalah jadi seorang entrepreneurship.
Tapi di luar itu juga kalian bisa menjadi seorang konsultan, misalkan konsultan untuk UMKM atau semacamnya. Lalu untuk keuangan sendiri, untuk yang dipelajari di sini lebih ke corporate finance. Artinya kalian yang dipelajari adalah menjadi semacam apa ya? Kalau CFO mungkin agak aja mungkin ahli-ahli keuangan mungkin menjadi CFO atau ahli-ahli misalkan analis keuangan, kalau seperti itu. Atau misalkan analis investasi, atau misalkan mau jadi investor entah dia perseorangan atau misalkan gabung dengan firma manajer investasi, kurang lebih seperti itu. Itu untuk kewirausahaan dan keuangan. Monggo untuk konsentrasi yang lain mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Bu Nurul atau Bu Sari, Pak Lutfi? Punten saya duluan. Iya, silakan. Kalau untuk operasi sih sebenarnya karena yang dipelajari di operasi juga sebenarnya sifatnya cukup umum gitu ya terkait dengan operasional suatu bisnis. Jadi mungkin kalau kalian punya bisnis yang udah berjalan gitu dengan mempelajari operasi mungkin bisa kalian apply ilmu-ilmunya untuk menjalankan operasional bisnis kalian. Karena di operasi itu kan banyak hal yang dipelajari mulai dari bagaimana mengatur si SDM-nya terus sampai stok dan juga gimana sih customer itu keluar masuk tempat bisnis itu dipelajari semua di operasi. Jadi kalau ngomongin kesempatan kerjanya kayaknya banyak. Kalian punya bisnis sendiri bisa dipakai, atau kalau kalian misalnya nanti masuk ke perusahaan apa, ya kalian bisa membantu menganalisa operasional bisnis mereka. Kurang lebih gitu sih. Baik teman-teman, saya cuma mau nambahkan yang untuk konsentrasi SDM. Kayak teman-teman tahu, kan ya sebelumnya sedikit ribut, soalnya saya lagi di luar. Untuk konsentrasi SDM, kayak teman-teman ketahui kalau SDM itu sangat berguna ya untuk teman-teman yang jadi bergabung di perusahaan, apalagi di HR. Nah, di luar dari itu pun teman-teman bisa mengimplementasi ilmu SDM-nya itu ketika teman-teman punya bisnis. Bagaimana teman-teman bisa mengengage karyawan yang ada di bisnis teman-teman. Nah, untuk yang saya mau nambahkan yang finance, karena juga saya SDM atau finance sih mangga gitu ya. Nah, untuk yang finance, ilmu keuangan itu bisa teman-teman yang tertarik untuk bergabung di dunia perbankan. Nah, ilmu yang teman-teman bisa pelajari dari mulai dulu belajar dasar akuntansi, kemudian akuntansi manajemen, akuntansi biaya, kemudian ditambah dengan manajemen keuangan, itu sangat berguna ya. Jadi minimal teman-teman tidak kagum untuk melihat balance sheet atau ini apa ya, laba rugi, itu hal yang ini di dunia finance. Jadi mangga teman-teman yang ingin bergabung di dunia perbankan bisa mempelajari lebih dalam di konsentrasi finance. Kemudian yang untuk HR juga seperti yang sudah saya terangkan, nanti juga akan ditambahkan oleh Bu Sari untuk konsentrasi SDM. Itu saja dari saya, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa lanjut ke saya ya. Izin Pak Faris, Bu Linda, Kang Lutfi, dan juga Teh Nurul. Perkenalkan, saya Sari. Mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai konsentrasi SDM. Jadi konsentrasi SDM ini sendiri bagi entrepreneur itu diperlukan untuk mengetahui bakat-bakat atau terkait dengan kemampuan-kemampuan dari SDM itu sendiri. Mohon maaf ya, saya keberisik ya ini. Soalnya di rumah lagi ada pembangunan, sorry. Jadi saya lanjut aja ya. Di SDM sendiri itu nanti kalian akan mengenal bagaimana cara mengukur kinerja seorang SDM. Terus kalian juga mengetahui dari kemampuan atau skill-skill yang ada pada SDM dari suatu organisasi ataupun perusahaan. Lalu yang ketiga, dari konsentrasi SDM sendiri itu kalian akan ibaratnya mengetahui training-training atau pelatihan-pelatihan yang dapat mengembangkan bakat dari si SDM itu sendiri. Bisa, jadi SDM itu nggak hanya seputar HRD,
nggak seputar mengenai apalagi HRD, payroll, kalau di perusahaan ya, payroll ataupun trainer seperti itu. Jadi di SDM sendiri itu bisa lari ke humas. Sekarang tuh ada divisi SDM dan kehumasan. Walaupun ada beberapa perusahaan juga yang humas berbeda. Jadi divisi SDM atau HRD, ada juga divisi humas dan juga biasanya nyambung dengan marketing. Nah, jadi tuh SDM tuh banyak, jadi nanti kalian juga bisa ibaratnya mengenal bagaimana ibaratnya di dalam SDM itu mengenal dunia marketing juga bisa. Kalau misalnya kalian memang ibaratnya punya keinginan ingin jadi marketing, tapi ibaratnya pengen tahu nih kemampuan marketing dan dari kalian tuh kinerja dari seorang marketing itu bagaimana, itu bisa dipelajarin di SDM. Jadi banyak sih sebenarnya belajar public speaking atau ibaratnya kalian belajar untuk mengukur nilai gaji seperti itu, hubungan industrial, itu tuh yang ibaratnya yang menurut saya ya, pengalaman saya yang keren banget dari SDM itu di hubungan industrial. Jadi kalian bagaimana menjalin relasi-relasi dengan instansi-instansi atau melakukan MOU kerjasama dengan instansi-instansi, dan kalian membuat sebuah buku SOP atau buku ibaratnya panduan kecil biasanya dalam perusahaan tuh seperti buku apa ya seperti buku SOP kecil itu untuk panduan kepada para karyawan. Itu juga challenge gitu dari dunia SDM itu sendiri. Begitu sih dari saya. Atur nuhun. Terima kasih, Bu. Oke, nah terakhir berarti dari saya, kalau konsentrasi saya sendiri ini ada marketing ya, tapi lebih fokusnya saya di bidang riset pemasaran. Nah, karena saya juga ada kepakaran di bidang statistik, jadi biasanya akan saling melengkapi antara statistik dan juga riset pemasaran. Nah, kalau prospek kerja di bidang marketing itu sendiri, yang selama ini saya rasakan, kalian kalau terkait marketingnya, kalian bisa mengawasi pembuatan iklan, syuting iklan, mulai dari desain periklanannya, atau kalau misalkan mau bikin video komersial yang di TV, itu kalian bisa. Terus kemudian ada juga kalau kalian ingin yang bagian riset pasarnya, itu seperti yang sebelumnya saya sebutkan. Jadi kalian langsung terjun ke pasar mengadakan survei. Terus kemudian ada juga bisnis analisnya yang bagian marketing atau consumer market insight. Nah, di sana kalian harus mengetahui perilaku konsumen. Itu. Nah, kalau untuk beban kerjanya sendiri ya, sebenarnya kalau tugas-tugas yang kalian hadapi di masing-masing mata kuliah di PSDKU itu sudah sedikit demi sedikit diarahkan ke beban pekerjaan yang ada di instansi-instansi atau swasta, perusahaan swasta. Lebih dimiripkan kebutuhannya. Jadi kalau misalkan kalian begadang, kami pun juga begadang kalau nanti sudah bekerja, gitu. Oke? Dan for your information saja, saya pernah begadang sampai jam 2 pagi untuk mengawasi syuting iklan untuk televisi. Itu di startup. Nah, kalau dari saya pribadi, bagaimana sih kalian bisa menemukan peminatan atau ketertarikan kalian? Coba kalian generasi millennials pasti punya kepo sendiri, curiosity sendiri. Ada orang, misalkan saya ambil contoh saya ya, misalkan ada orang A mengamati saya. Kalau misalkan orang A tersebut mengamati baju apa saja sih yang saya pakai, brand apa, kemudian tas saya brand apa, kemudian kendaraan saya merek apa, dan seberapa banyak saya memakai marketplace atau omnichannel, seberapa banyak saya belanja, berarti si A itu tertarik marketing, pada konsentrasi marketing. Kalau si A itu mengamati saya dari segi, wah Bu Linda ini dosen, Bu Linda dulu kuliahnya jurusan apa ya? Terus Bu Linda sekarang gajinya berapa sih? Beban kerjanya Bu Linda seperti apa sih? Nah, kenapa sih Bu Linda milih jadi dosen? Kenapa Bu Linda nggak milih jadi pekerja swasta? Itu berarti dia tertarik ke konsentrasi SDM. Nah,